Secepatnya. Terakhir Maret katanya Pak ya, mau Hah? diumumkan Maret namanya Pak. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik. Mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik. Seperti apa Pak? Non parpol apa atau dari parpol parpol? Oh, non partai. Sudah ada titik terang, dua klasifikasi yang diutarakan Presiden Joko Widodo tentang sosok yang akan memimpin ibu kota negara. Bukan orang partai dan seorang arsitek. Mencari sosok penentu arah ibu kota negara bernama Nusantara bukan pekerjaan mudah. Maka, sejak undang-undangnya disahkan pada Januari 2022, belum ada pemimpin yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk Nusantara. Usulan nama berdatangan dari segala penjuru, di antaranya para petinggi partai, baik mengusulkan rekan atau pimpinan partainya, juga menteri yang kini menjabat. Petinggi Partai Koalisi Presiden Joko Widodo mengusulkan kepala otorita dijabat oleh seorang menteri yang sudah terlibat dalam perencanaan Nusantara. Bisa rangkap jabatan sebagai menteri, namun bisa juga terpisah. Dikhawatirkan mengganggu tugas-tugas dari menteri, saya kira tidak, karena faktanya banyak juga menteri yang rangkap jabatan. Contoh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Airlangga, beliau juga menjabat lembaga-lembaga tertentu yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo. Waktu sangat mendesak, oleh sebab itu calon pemimpin IKN itu harus seperti Superman, waktunya cuma 2 tahun. Dan Pak Presiden ingin 17 Agustus tahun 2024 sudah upacara bendera di IKN. Soal siapa sosoknya, menurut Jazilul, menteri yang cocok menjabat sebagai Kepala Otorita Nusantara adalah Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Yang sudah memiliki pengalaman di bidang pembangunan infrastruktur ya Pak Basuki Hadi Mulyono menurut saya mampu menerjemahkan pembangunan infrastruktur yang dimandatkan oleh Pak Presiden. Selain teruji melaksanakan pembangunan infrastruktur di sana-sini, Basuki juga dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Kriteria presiden yang meminta Kepala Otorita Nusantara tak terkait partai politik, juga ada pada sosok Basuki Hadi Mulyono. Soal sumber dana, selain anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah Kalimantan Timur juga mesti merogoh kocek anggaran daerah. Tahun 2022 sebesar 40 miliar rupiah dialokasikan untuk infrastruktur. Jalan menuju Nusantara dari Balikpapan, Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Penajam, Pasir Utara. Bahkan infrastruktur yang lebih dulu dibangun, yakni Bendungan Sepaku dan Semoy, segera selesai. Kedua bendungan jadi sumber air buat Nusantara. Infrastruktur lain yang mulai dibangun adalah untuk kantor para pegawai negara. Informasi yang kedua, bendungan itu nilainya hampir 600 miliar untuk bendungan Sepaku Semoy, dan progresnya sudah menjelang 50% lah kira-kira. Ya, harapkan tahun ini akan sudah mulai ada pengairan. Panglima TNI sudah menetapkan akan membentuk satuan-satuan baru di kota negara yang baru, Kodam yang baru, Polda yang baru, kemudian dan sebagainya. Ini akan terjadi mobilisasi TNI, Polri, dan ASN yang... Segala infrastruktur disiapkan, sementara sosok kepala ibu kota yang setingkat menteri juga tengah ditimbang Presiden Jokowi. Sang kepala Nusantara, menurut Presiden Jokowi, minimal memenuhi 2 kriteria, latar belakang arsitek dan non-partai. Tim Liputan, Kompas TV.